warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Masya audio saya? Allah. Wah, keren banget, luar biasa. Pak Abdul Rahman, saya izin untuk membacakan sedikit biodata terkait Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman merupakan ketua di JSDI Luwu Timur dan juga koordinator regional di IGI Luwu dan sekitarnya. Dan juga Vice Chairman, keren banget nih, dari MGMP Matematika SMP Luwu Timur. Beliau juga merupakan quizzes super trainer. Dan yang paling keren adalah Pak Abdurrahman adalah Class Point Certified Trainer. Nah, Pak Abdurrahman malam ini akan berbagi pembelajaran, topik dengan pengalamanku dengan OBS. Wah, ini saya tunggu-tunggu banget ini. Oke, ini Bapak dan Ibu seru banget. Mari kita saksikan bersama waktu dan tempat untuk Pak Amang. Silahkan Pak Amang. Terima kasih Mbak Tia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua kembali ya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga malam hari ini kita bersua kembali di Festival Class Point. Terima kasih telah diberi kesempatan pada sesi kedua ini. Lampunya mati nih. Oke, saya sekalian matikan dulu kameranya. Ya. Iya Pak, masih terdengar jelas Kak suaranya. Baik, Bapak dan Ibu, semoga malam hari ini kita bisa belajar bersama ya, sharing bersama bagaimana menggunakan OBS ya. Kemudian saya sih merasa bangga sih bersanding bersama pemateri hebat malam hari ini, Pak Suhardi, Pak Mupit ya. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan ini. Baik, untuk efektifnya waktu, mohon saya akan share screen. Sudah nampak dahsyat. Nampak Pak, ini kayaknya penyiaran dari SCTV ya, atau RCTI. Baik, Bapak dan Ibu, beberapa waktu saya sudah menggunakan OBS Studio ini untuk menyiarkan ke YouTube dan melakukan atau menyimpan video pembelajaran. Sebelumnya di masa-masa VCT kami diperkenalkan dengan aplikasi yang namanya Facetune Capture untuk rekam layar ya. Itu kemudian pada awal-awal adalah seluruh rekaman video itu akan tersimpan ke hard disk ya, ke hard disk baik laptop maupun komputer kita. Sehingga mau tidak mau kalau misalnya ada webinar selama kurang lebih 2 jam itu akan membebani ruang penyimpanan hard disk kita. Tapi setelah mengenal OBS terasa bahwa aktivitas webinar itu menjadi lebih nyaman dengan ruang penyimpanan karena langsung bisa dilempar ke YouTube ataupun ke Facebook dan yang lainnya gitu. Oke, Bapak dan Ibu. OBS Studio ini adalah sebuah aplikasi ya. Sebuah aplikasi yang digunakan untuk merekam ataupun untuk live streaming. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, mungkin saya petakan dulu dari 300-an peserta malam hari ini, kira-kira bagaimana OBS menurut Bapak Ibu atau apakah Bapak Ibu sudah menggunakannya? Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin tadi yang sudah tergabung di kelas Pak Suhardi bisa log out dulu atau boleh di-kick Pak Suhardi. Tadi yang masuk di kelas Pak Suhardi sekarang masuk ke kodenya 72161. Ya, sudah ada 29 yang merespon.
Ya, sebanyak 30% ya yang memilih opsi E. Ya, hari ini kita sebanyak 8 orang ya, 12% yang merupakan pengguna aktif dari OBS. Ada 9 orang, kemudian 10 orang yang pengguna tapi tidak aktif. Kemudian 21 orang, 22A, 24, 25 nih yang C mengenal saja, kemudian D pernah dengar ya, kemudian ada 36 orang yang baru kenal ya. Kalau kita lihat ini menceng ke kanan ya distribusi datanya ya. Sebanyak 49 orang. Ya, sudah 130 orang yang merespon ya, Bapak dan Ibu. Kita tutup di menit kedua ya. Sekarang sudah menit 1:38. Ya, 14 orang ya kita akan sharing bersama Bapak dan Ibu ya. Bagaimana menggunakan OBS Studio dalam pembelajaran ataupun dalam membuat video pembelajaran. Iya, ada 58 orang di kategori atau yang baru kenal OBS Studio. Oke, sudah 2 menit. Saya close submission ya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf yang setara mengakses atau mengirimkan submissionnya. Ini ada, masih bergerak ya. Kita berkesempatan ke 3 menit deh ya. 3 menit Mbak Tia ya. Siap, Pak. Oke, jadi sudah ada 66 orang yang baru mengenal, kemudian ya kalau kelihatannya distribusinya ke kanan ya, ini datanya ya. Jadi sebanyak 39% Bapak dan Ibu yang baru mengenal OBS Studio. Iya, baru 19 nih ternyata yang pengguna aktif ya, Pak ya. Iya. Oke. Ya, di menit ketiga close submission, mohon maaf dan Bapak dan Ibu sudah 181 orang yang bergabung, kemudian 176 yang merespon. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, saya simpan. Ya, jadi Bapak dan Ibu data pada hari ini ada sebanyak 39%. Ya, saya nonaktifkan kamera, nampaknya jaringan kurang stabil. Ya, 69 orang yang malam hari ini baru mengenal, kemudian yang sudah merupakan pengguna aktif ada 20 orang. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas responsnya. Jadi OBS ini adalah singkatan dari Open Broadcaster Software, ya, kemudian kompatibel di Windows, Mac, dan Linux. Rilis terbaru di Oktober ya, 4 Oktober. Rilisnya sudah di versi 27.1.3 ya. Jadi OBS Studio inilah perangkat lunak gratis dan open source, bisa digunakan untuk perekaman video dan live streaming. Oke, Bapak dan Ibu, fitur-fitur dari OBS Studio ya, di Bapak dan Ibu nanti OBS Studio ini adalah merupakan software yang memiliki performanya tinggi untuk merekam video dan melakukan live streaming gitu. Jadi kita bisa memberikan atau menyisipkan berbagai adegan dari berbagai sumber ya, berbagai adegan dari berbagai sumber, bisa berupa image, bisa berupa teks, bisa berupa browser, kemudian webcam, capture dan sebagainya ya. Ya, Bapak dan Ibu, adegan atau itu terbatas ya. Kemudian kita dapat beralih dari adegan pertama ke adegan yang lainnya.
dengan transisi atau kostum transisi tertentu. Gitu. Kemudian mixer audio yang intuitif dengan filter persumber seperti gerbang kebisingan dan penekanan kebisingan. Jadi setiap source yang kita masukkan itu ada mixer audionya. Gitu. Kemudian sepenuhnya kita bisa kendalikan. Oke, kemudian opsi konfigurasi yang kuat dan mudah digunakan. Ya, bisa diduplikat, kemudian propertinya kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini contoh capture contoh yang kita gunakan jika kita menggunakan webcam. Kemudian Bapak dan Ibu, panel pengaturan yang disederhanakan memberikan akses ke beragam opsi konfigurasi untuk men-tweak setiap aspek siaran atau perekaman. Itu nanti outputnya bisa streaming, bisa recording. Kemudian Bapak dan Ibu, modular Bapak dan Ibu, ini modularnya ini bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Jadi dapat dikeluarkan dari ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, modular docknya yang ini setiap ini bisa kita pindah-pindahkan. Ya, bisa kita atur sesuai dengan tata letak yang kita inginkan. Berikutnya untuk transisi. Ya, untuk transisinya per adegan itu bisa diatur dari sini atau bisa menggunakan video stringer. Jadi berpindahnya dari adegan pertama ke adegan berikutnya itu bisa menggunakan transisi cut, fade, luma wave. Kemudian ada stinger. Stinger ini perpindahan dari adegan 1 ke adegan 2 biasanya diselipkan dengan mungkin iklan atau mungkin ada apa namanya, biasanya kalau di YouTube itu youtuber misalnya narasumber 3 itu biasanya mungkin menggunakan iklan ya, atau misalnya jangan lupa subscribe channel ini. Nah, itu mungkin menggunakan stinger ya. Itu untuk transisi. Berikutnya ya, jadi kita bisa menggunakan hotkey untuk semua jenis tindakan. Seperti jadi hampir semua jenis tindakan itu bisa dibuat hotkey-nya. Jadi stop streaming, kemudian start recording, stop recording, ya. Jadi bisa kita atur hotkey-nya. Hampir seluruh aktivitas, seluruh tindakan di OBS itu bisa dibuat hotkey-nya. Oke, kemudian ada mode studio. Ini memungkinkan kita untuk melakukan pratinjau adegan dan sumber sebelum live. Akan ada preview, ini akan ada preview dan program. Nah, preview ini adalah yang kita atur ya, yang kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Sementara program yang terlempar keluar, yang live streaming misalnya, atau yang kita rekam seperti itu. Ada 2 nanti di mode studio ada preview dan ada program. Itu tergantung pada atau adegan yang kita akan siarkan keluar. Kemudian Bapak dan Ibu, ada multi view. Nah, untuk view ini, jadi ini merupakan tampilan tinggi dari produksi video kita, menggunakan adegan. Jadi ada bisa kita manfaatkan. Jadi kalau tadi di scene ini misalnya ada 8, maka seluruhnya ini kita tampilkan. Jadi misalnya di scene 1, scene 2, dan scene 3 kita memiliki 3 kamera, maka kita bisa mengatur angle-nya ya, atau sudutnya dari setiap kamera.
kita bisa pantau di adegan 1, adegan 2, dan adegan 3. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ada atau yang saya ketahui di OBS. Sebenarnya OBS juga itu bisa memanfaatkan Scribe atau kita bisa memanfaatkan Scribe untuk melakukan penyiaran, tapi saya belum sampai pada tahapan itu. Oke, Bapak dan Ibu, di selama ini saya memanfaatkan OBS untuk merekam video pembelajaran saya, kemudian untuk live streaming, dan untuk menambahkan teks ke video. Misalnya ada katakanlah video-video sambutan yang diberikan oleh pejabat, dan kita ingin menambahkan teks ke video itu, maka kita salah satunya bisa memanfaatkan OBS gitu. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh ya menambahkan teks. Jadi awalnya video yang diberikan pada saat Jambore Nasional kemarin yang dilakukan oleh Pandu Digital diarahkan ke saya agar supaya tolong ditambahkan bingkai. Setelah ditambahkan bingkai, tambahkan teks dari ucapan Pak Muhammad Rahim, Ketua Umum JSDI kemarin di acara Jambore Nasional kemarin. Nah ini seperti ini. Jadi teks ini kita tambahkan dengan bingkainya. Seperti ya. Kemudian bagaimana caranya menambahkan ini? Nah, ini hanya menambah saja ya, menambahkan teks. Kesulitan yang saya hadapi pada saat itu adalah bagaimana menemukan dan menyembunyikan teks dan harus disesuaikan dengan ucapan dari Muhammad Rahim. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya contoh yang adalah next. Ya, contoh yang kedua untuk live streaming. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti channel Pak Amang, maka hampir setiap malam akan mendapati live streaming dari channel tersebut, dan itu biasanya jika tidak bertabrakan dengan aktivitas webinar yang lain, maka biasanya saya menggunakan OBS. Ya, ini bisa jalan enggak ya? Oh ya, ini contohnya Bapak dan Ibu. Kita tunggu dengan berputar. Oke, bisa tertar. Ya, jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Salah satu contoh yang saya berikan ya. Jadi di bagian luar itu ada teks yang running, ada running text ya, ada running text, kemudian ada bingkai, kemudian ada logo. Seperti itu. Ya, ini untuk live streaming di YouTube. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya pun memanfaatkan OBS Studio ini untuk masih berlanjut ya, kembalikan. Oke. Oke, yang ini contoh untuk video pembelajaran. Kita tunggu jaringannya masih berputar, Bapak dan Ibu. Ya, untuk video pembelajarannya. Coba ya.
Jaringannya masih berputar, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya hentikan dulu ya. Coba di sini ya. Ini untuk contoh. Ya, nampaknya tidak mau terputar Bapak dan Ibu yang contoh video pembelajaran. Mungkin nanti boleh dititipkan ke panitia linknya, Pak Rahman, nanti kita satukan ke materi ya. Jadi ini ya, ini contoh yang untuk video pembelajaran. Jadi saya gunakan OBS Studio-nya untuk menjelaskan bagaimana mengupgrade akun basic ClassPoint ke akun Pro ClassPoint, gitu ya. Demikian penjelasan berkaitan dengan pengantar ya. Pengantar. Lagi berapa menit Mbak Tia untuk saya? Masih ada sekitar 7 menit Pak. 7 menit, baik. Saya perkenalkan tentang OBS ya. Bapak dan Ibu bisa mengunduh ya, bisa mengunduh OBS Studio di sini websitenya ya. Jadi websitenya ini. Bapak dan Ibu bisa mengunduh aplikasinya di https://obsproject.com. Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan di sistem yang Bapak dan Ibu gunakan. Apakah menggunakan Windows, atau menggunakan Mac, atau menggunakan Linux, dari 3 ini. Kemudian kalau sudah diinstal Bapak dan Ibu, kita bisa mendapatkannya di OBS ya. Saya run as administrator. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita tunggu sampai terbuka OBS. Oke, nah ini Bapak dan Ibu di bagian atas di menu ya, di menu itu ada file, edit, ini standar ya, standarnya. Kemudian file, kemudian di bagian bawah ini ada scene dan adegan, kemudian source-nya, kemudian mixer-nya, setelah itu scene transition-nya ya, kemudian kontrolnya. Bapak dan Ibu misalnya nih, oke, mana ya, ini Bapak dan Ibu, kalau saya sembunyikan dulu. Jadi misalnya meja siarnya seperti ini Bapak dan Ibu, kemudian saya hilangkan dulu satu-satu ya, ini. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin membuat video pembelajaran ataupun live streaming, maka dua-duanya itu bisa berjalan paralel. Bapak dan Ibu bisa mengirimkannya, mengklik ini start recording dan bisa mengklik start streaming. Bisa dilakukan atau bisa berjalan dua-duanya ini, sambil live streaming sambil menyimpan rekamannya ke hard disk, itu bisa. Tapi saya sangat jarang melakukan ini karena menyimpan ke perangkat itu berarti akan menambah ruang, memenuhi ruang penyimpanan, dan itu yang saya hindari. Maka saya jarang melakukan bersamaan. Saya akan pilih apakah streaming saja atau record saja, seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya membuat video pembelajaran? Caranya adalah di scene, Bapak dan Ibu di scene, tinggal klik add, ini ikon tambah, kemudian klik dan berikan nama, ya, berikan nama adegannya. Misalnya webinar, ini webinar day 2, ya.
Kemudian Jangan klik. sambil direkam nih sekarang ya Pak ya? Tidak, saya menghindari, seandainya ini di lokasi Sorako maka itu bisa saya lakukan. Tapi karena saya berada di luar, kembali ke kampung halaman, maka saya tidak bisa melakukan itu. Karena jaringan yang saya khawatirkan. Oke. Jadi kita berikan dulu nama scene-nya. Misalnya webinar day 2. Kemudian di sebelah kanannya ada source, ya, ada source. Ini bisa diangkat. Jadi klik 2 kali, bisa pindahkan kemana saja. Nah, kemudian klik lagi kembali, ya. Itu tadi yang namanya modular UI. Ini bisa diangkat semua. Kemudian kita tambahkan apa yang kita ingin masukkan. Misalnya kita ingin mengcapture aktivitas webinar kita malam ini, maka kita ambil Windows Capture. Nah, Windows Capture misalnya Zoom Day 2. Kemudian klik OK. Nah, kita ambil yang mana? Nah, tinggal pilih mana yang aktif di sini. Oh, bukan. Kemudian bukan. Mana zoomnya ya? Sudah diambil ya. Ini. Oke, Zoom meeting control. Iya. Tidak bisa keambil ya. Maka saya ambil yang lain saja kalau begitu. Misalnya saya ambil yang PowerPoint ya. PowerPoint. Nah, ini Bapak dan Ibu. Oke, ini bisa diperbesar. Ya. Cara memperbesarnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menekan tombol Shift, kemudian sambil menekan icon tombol kiri di mouse, maka dia akan seperti ini, ya. Dia akan masuk. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya ingin mengambil bagian tertentu saja, maka Bapak dan Ibu tinggal menekan tombol alternatif ALT di keyboard bersamaan dengan menyeret menggunakan mouse, ya. Gini. Jadi dia akan mengambil hanya bagian tertentu saja, ya. Seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini bisa digeser ke bawah untuk motong. Nah, misalnya bagian ini saja. Begitu ya. Saya hapus dulu ya. Jadi saya kemudian setelah itu Bapak dan Ibu jika ingin menambahkan kamera atau webcam, maka kalau sudah ada ya, maka tinggal add existing. Kalau belum ada maka create new saja ya. Misalnya ini kamera 1. Enter. Nah, ini akan muncul pilih kamera yang mana nih? Ya. Jadi misalnya ini ada 3 yang aktif di saya. Kemudian ini aktif Venusnya. Oh. Dia gelap dari tadi, gelap ini. Venus. Kemudian yang ketiga pakai Pantek. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa ya ini. Kemudian jadi Bapak dan Ibu bisa mengcrop yang lain, misalnya hanya bagian ini saja. Ya. Pakai tombol alternatif sambil digeser menggunakan mouse tombol kiri ya. Kemudian misalnya mau dikasih latar belakang nih. Untuk berikan latar belakang, kemudian image bisa ya, kasih image saja. Image day 2. Kemudian klik OK. Nah, tinggal pilih ambil di mana. Misalnya kita ambil di kelas poin, kemudian 27 Desember, aset, misalnya yang sudah saya jadikan transparan seperti tadi, ya, klik OK. Nah, ini baru setelah itu OK.
Nah, ini terlihat bahwa latar belakang ini adanya di depan. Bagaimana caranya supaya dia ke belakang? Tinggal geser. Ini boleh diarahkan ke salah satu ya. Apakah kamera satu yang ke depan atau image day itu yang ke belakang. Jadi tinggal arahkan ke bawah ya, maka dia akan ke belakang. Ya, tinggal diperbesar ya. Tinggal diperbesar. Nah, ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah itu, Bapak dan Ibu, sudah selesai. Kemudian kamera yang ini boleh diperkecil. Boleh diperkecil. Nah, terlihat latar yang ini, yang warna hijau backgroundnya, itu kita jadikan chroma key saja. Caranya, Bapak dan Ibu, ya, kita arahkan ke sini, ke kameranya, kemudian pilih filter, atau boleh klik kanan, kemudian pilih filter, ya. Pilih filter, kemudian kecil supaya kelihatan. Efek filter, ya, tambahkan, pilih chroma key. Nah, ini boleh dirubah. Klik OK, kemudian Bapak dan Ibu sambil melihat similarity-nya. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Belakang terlihat bahwa warna yang hijau tadi ya, yang hijau tadi itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi Bapak dan Ibu sudah seperti ini ya. Baru klik close. Oke. Setelah itu, misalnya ini kan warna belakangnya hitam ya. Warna belakangnya hitam. Maka bisa kita tambahkan lagi dengan warna lain, atau boleh kita tambahkan image lagi. Misalnya image, kemudian perasaan background. Oh ya, saya sudah tambahkan ya tadi. Add existing, saya buat yang background class point. Klik OK. Oh, bukan berarti. Bisa dipakai image. Kemudian ini day 2. Kemudian klik OK. Setelah itu browse, cari yang ini, virtual background, misalnya virtual background. Saya ambil ya, kemudian klik OK. Ini ditarik. Ini ada di paling depan, boleh digeser ke belakang, paling belakang dia. Nah, ini akan tampak seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, akan tampak seperti ini. Dan topi saya jadinya, nah ini bisa dirubah lagi similarity-nya ya, disesuaikan dengan latar belakangnya. Masuk di chroma key-nya, kemudian ini disesuaikan. Geser dulu agak ke kiri supaya bisa kelihatan ya. Ini bisa berkecil, kemudian dirubah ya, dirubah similarity-nya. Nah, ya. Oh, malah hilang orangnya ini. Oke, geser sedikit lagi. Ya, kurang lebih demikian. Ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi ini bisa diatur-atur lah berapa cocoknya ya, berapa cocoknya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan di sini di kotak putih ini, maka misalnya kita menambahkan apa ya? Saya coba lihat di Zoom yang lainnya. Studio belum masuk ya. Ruang share belum juga. Jambore Studio tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita, oh ya, saya mau nambahkan, biasanya di sebelah kanan atau kiri atas itu saya tambahkan logo Bapak dan Ibu. Nah, cara menambahkan logo ada dua cara. Yang pertama, kita hanya menambahkan satu saja ya, satu saja, misalnya logo class point saja.
Nah, kemudian yang kedua bisa kita menampilkannya dalam bentuk folder dia. Nah, cara yang pertama bisa ini image, kemudian ada image slideshow. Saya mau memberikan yang ini. Image kan tadi sudah ya, sekarang image slideshow. Image slideshow, saya ambil ya image slideshow 2 saja ya. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah masuk. Kemudian Bapak dan Ibu tarik ke bawah, ini ada image file. Tambahkan ya, nambahnya bisa file, bisa directory. Nah, saya coba tambah directory. Kemudian saya pilih, kebetulan saya sudah siapkan ada 2 logo saja ya. Nah, di aset saya tambahkan 2 logo. Nah, ini ya menambahkan folder. Nah, select folder. Nah, ini akan tampil. Nah, kemudian transisinya bagaimana? Transisinya apakah cut atau paste ya, atau swipe ya. Jadi kemudian atur waktu antar slide-nya ya, atur waktu antar slide-nya. Misalnya ini saya kasih 800 atau 1000 ya, 900 saja ya. Nah, klik OK. Nah, ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mohon diingatkan Mbak Tia jika waktunya sudah saatnya berhenti. Boleh 2 menit lagi, Pak. Oke. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu, ini untuk menambahkan image berupa logo. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan slide presentasi di belakang sini, ya bisa tambahkan slide-nya. Kita masuk di Windows Capture, kemudian PowerPoint. Ini karena saya sudah tambahkan PowerPoint, maka dia akan muncul di sini ya. PowerPoint, mudah-mudahan langsung ini. Nah, caranya kita sesuaikan ukurannya ya, sesuaikan ukurannya. Kemudian tekan tombol Alt. Iya. Oke, sudah. Setelah itu kalau ingin menambahkan teks ya, menambahkan teks di sini, maka caranya Bapak dan Ibu biasanya saya tempatkan dulu tempat untuk teksnya. Biasanya saya tambahkan teks untuk scroll ya. Teks untuk scroll ini pakai ini ya. Bisa di sini. Kemudian ini bisa ke atas lagi, paling atas lah. Oh, berarti dia harus diperkecil. Ya, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu ini kan selalu terganggu kalau kita arahkan kemana-mana ya. Supaya tidak terganggu itu dikunci saja. Ya, dikunci saja. Supaya kursor kita ini kalau kemana-mana di area kerja itu sudah tidak terganggu lagi. Nah, tinggal tambahkan ya. Oh ya, yang tadi yang scroll ini bisa kita ubah dulu ya. Dia belum geser ke bawah lagi. Oke. Sudah, tinggal tambahkan teks. Misalnya teks, mana dia teks ini? Ya, saya cukup itu saja. Kemudian tambahkan teks di sini. Ya. Festival Webinar Day 2 Plus Point Indonesia 2021. Oke. Mengenai font dan yang lainnya aksesorisnya Bapak dan Ibu bisa atur ya, jadi bisa color, opacity-nya juga bisa ya. Ini banyak properti yang Bapak dan Ibu bisa gunakan. Kemudian ini terlihat di atas nih, oh besar sekali hurufnya ya. Select font, kita perkecil hurufnya jadi 14 mungkin ya. Nah, akan kecil sekali. Kemudian berarti kasih 48.
Oke, bisa geser turun. Ini, kemudian tarik ke kanan, kemudian ke atas. Bagaimana caranya supaya ini menjadi running text? Maka masuk di properties ya. Kunci dulu yang 2 ini ya. Masuk di properties. Caranya masuk di sini. Bukan properties tapi filter. Kemudian di filter tambahkan. Oh, terlalu besar tampilannya. Oke, geser ke atas. Tambah, kemudian ada scroll. Oke, tinggal geser kiri kanan nih. Ya, semakin ke kanan semakin cepat nih. Tak terbaca. Jadi, oke, ini sudah close. Nah, seperti ini running text-nya. Selesai running text-nya. Kemudian, jika Bapak dan Ibu ingin merekamnya, tinggal start recording ya, start recording. Kalau mau live streaming, maka live streamingnya caranya kita klik setting dulu ya, klik setting. Oke, kemudian pilih stream. Nah, Bapak dan Ibu harus memasukkan stream key-nya. Saya biasa menggunakan YouTube game. Nah, sebenarnya kalau OBS itu banyak sekali. Ini bisa Twitch, bisa Facebook, bisa Restream.io, Twitter. Nah, kalau show all maka akan lebih banyak lagi. Yang selalu saya gunakan yang ini, YouTube Gaming ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mendapatkan stream key? Bapak dan Ibu harus masuk di YouTube-nya, di akunnya masing-masing. Kemudian di menu streamingnya itu akan ada kode key yang harus dimasukkan ke sini. Baru setelah itu, kalau sudah sesuai maka tinggal start streaming dan start recording ya. Seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan bagaimana biasanya saya menggunakan OBS ya. Saya kira itu adalah contoh sederhana yang Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita nantinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tia. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Wah, ini membludak pertanyaan nih. Keren banget, keren banget. Ya, keren banget. Ya, harus ada pelatihan khusus. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan kalau mau mengundang CCT ini.